Bangkitnya Dataran Hitam bab 1201 Pengorbanan. Ketika pertarungan antara kedua kelompok dimulai, Minos mengaktifkan teknik pendukungnya untuk melahap energi kedua kaisar spiritual. Minos berada di bawah pengaruh Always Up dan memiliki beberapa keunggulan energi lain di sisinya, seperti kemampuan bawaannya. Karena itu, meskipun ada 8 tingkat perbedaan antara dia dan mereka, Raja Dataran Hitam dapat mempengaruhi mereka dengan segera. Saat kedua cincin itu muncul di sekitar tubuh mereka, Kaisar spiritual puncak itu merasakan energi mereka disedot dengan kecepatan yang sulit untuk ditanggung dengan damai. Itu bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan sampai-sampai mereka akan kelelahan dalam beberapa saat, tapi itu sudah cukup untuk membuat mereka berdua semakin lemah dan khawatir dengan situasi ini. Apa-apaan ini? Sial, bisakah dia melakukan itu? Salah satu dari mereka berteriak sambil terbang menuju kelompok Minos. Tapi pada saat itu, bukan hanya dia tapi kedua temannya juga tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menarik mereka ke tanah. Gravitasi kaotik, salah satu jari Minos menunjuk ke bawah ketika gravitasi di sekitar mereka berhenti beroperasi secara normal. Dengan ketiga jari tersebut berada di bawah pengaruh peningkatan gravitasi sementara kelompoknya tidak. Saat itu juga, Abi mengaktifkan dua tekniknya, menyebabkan lusinan cermin heksagonal muncul di sekitar ruang bawah tanah itu. Kemudian rantai ungu mulai mengalir keluar dari mereka, mengalir menuju pergelangan tangan dan pergelangan kaki kedua musuh. Di sisi lain, Gloria menggunakan kemampuan bawaannya untuk membuat panah Merkuri dan kemudian meluncurkan banyak panah tersebut ke arah spiritual Saint musuh. Sementara Ruth melancarkan pukulan kuat ke arah target yang sama. Kekuatan pukulannya menghasilkan ledakan keras, membentuk pukulan energi yang dengan cepat mulai terbang ke arah dada individu yang dibatasi oleh teknik Minos. Semua itu, mata orang suci spiritual itu terbuka lebar ketika dia merasa bahwa Minos dan semua orang di kelompok itu adalah monster. Minos jelas yang paling mengesankan, bahkan mampu mempengaruhinya, bahkan dengan perbedaan 9 tingkat di antara mereka. Tapi Abi, Ruth, dan Gloria juga mengejutkan. Yang pertama terampil dalam menggabungkan dua teknik, yang kedua cepat dan akurat, dan yang ketiga kejam dengan kemampuannya yang sulit untuk dilawan. Dan sementara kedua temannya gemetar ketakutan, mengingat situasi mereka yang hampir tidak dapat dipertahankan. Pria ini menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk membela diri dan mencoba menekan gerakan Minos. Dinding baja. Dia membuat beberapa gerakan jari dan meninju tanah, segera membuat dinding logam terlahir dari tanah seolah-olah itu adalah sel yang membelah. Ledakan. Pukulan Ruth langsung mengenai benda itu, membentuk penyok berbentuk kepalan tangan yang tingginya sama dengan dada orang suci spiritual itu. Pada saat yang sama, anak panah Gloria menempel pada bagian dinding baja, sementara Saint spiritual memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Meteor yang kejam, dia meninju udara beberapa kali, membuat beberapa titik energi terbentuk, dan kemudian terbang menuju lawannya. Pada saat yang sama, kedua sekutunya tidak berdaya, merasakan energi mereka lenyap saat mereka berjuang dengan tangan dan pergelangan kaki terkunci. Mimpi tanpa batas, mimpi buruk siang hari. Minos dan Abi secara bersamaan menggunakan kemampuan mental mereka pada keduanya, dengan cepat menjatuhkan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pertempuran. Jadi lebih baik menjatuhkan mereka berdua sekarang daripada menunggu dan mengambil risiko mengorbankan diri mereka sendiri. Karena mereka sudah terkekang, kehilangan energinya karena Minos. Dan khawatir dengan situasi pasif kelompok mereka di awal pertempuran. Relatif mudah bagi pasangan tersebut untuk menjatuhkan mereka. Brengsek, spiritual Saint berteriak ketika serangannya akhirnya mencapai sekitar kelompok lawan. Cermin tanpa batas. Sebuah cermin besar muncul di depan kelompok Minos sementara Abi menjadi pucat. Namun hancur berkeping-keping setelah tersentuh meteor yang diluncurkan musuh. Ketiadaan. Ruth kemudian menggunakan teknik pertahanan tingkat emas yang dia pelajari setelah memahami kerajaan tata ruang. Berdiri di depan kelompoknya sementara bola merah menutupi dirinya dan teman-temannya. Ketika bola ini muncul, dan serangan lawan bersentuhan dengannya, tidak terjadi apa-apa, dan setiap meteor melewatinya seolah-olah terbuat dari gas. Melihat hal itu, orang suci spiritual itu dengan tegas mengerutkan alisnya, merasakan betapa menantangnya kemampuan wanita itu. Omong kosong, jika aku tidak bisa membunuh mereka di sini, itu akan menjadi akhir, sekalipun gereja spiritual tidak melakukan apapun terhadap keluarga. Mereka sendirilah yang akan menghancurkan kita dalam beberapa dekade. Dia melihat masa depan pada saat yang paling krusial, menghadapi pilihan yang sulit. Namun kelompok Minos tidak berhenti memberikan waktu kepada musuh untuk mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang diperlukan. Tidak, ketika efek teknik Ruth memudar, dan dia menjadi hampir sepucat tindakan Abi, Gloria, dan suami dari ketiganya. Minos mengaktifkan teknik ketujuhnya lagi, menarik kedua kaisar spiritual ke arahnya karena rantai Abi sudah hilang dan keduanya belum mati.
Di sisi lain, Gloria mengaktifkan salah satu tekniknya, Angelic Flames, meniupkan api emas ke arah spiritual Sein. Avatar bumi, Spirit Sein mengaktifkan teknik ke-8. Menyebabkan makhluk menonjol tumbuh dari dalam tubuhnya, muncul secara eksternal dan tumbuh setinggi lebih dari 5 meter, setinggi ruang bawah tanah itu. Makhluk ini memiliki tubuh yang mirip dengannya, seluruhnya berwarna coklat, hanya semi-transparan, terbuat dari sejenis gas yang aneh. Namun, ia tidak bisa diremehkan, dan saat ia membuka mulutnya, udara di sekitarnya berguncang bersama dengan struktur bangunan itu, dengan gelombang suara yang menangkal api Gloria. Dua wanita yang kelelahan dalam kelompok Minos merasakan guncangan dari serangan itu dan terjatuh di kakinya, terkejut dengan kekuatan penuh dari Sein spiritual level 70. Minos dan Gloria juga terpengaruh oleh hal itu, tetapi keduanya bertahan sambil meletakkan tangan mereka di depan wajah, merasakan hembusan angin yang disebabkan oleh serangan spiritual itu. Sialan, sepertinya aku akan jatuh di sini. Orang suci spiritual merasa dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua dan meneriakkan hal ini dengan frustrasi. Dia kemudian melihat ke arah Minos dan bertanya, "Karena aku akan kalah di sini, bisakah kamu setidaknya memberitahuku namamu?" Minos lalu berkata datar, "Anda akan mengetahuinya saat Anda bersaksi melawan House Vogel kepada penyelidik gereja." Pria itu tertawa getir mendengarnya, tapi dia lebih memilih nasib yang berbeda dari itu. "Maka kamu akan mati sebagai orang bodoh tanpa nama?" Dia berteriak sekuat tenaga sambil mengarahkan energinya dalam pola biasa menuju pengorbanan. Karena gerakannya yang putus asa, bola energi hitam mulai terbentuk di tangannya dalam sekejap mata, sementara penampilannya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Aku akan membawa kalian berempat bersamaku." Dia berteriak dengan gila. Pengorbanan. Bangkitnya dataran hitam bab 1202 lubang hitam vs pengorbanan. Ketika Minos melihat orang suci spiritual menggunakan pengorbanan tersebut, dia segera menjadi lebih serius dan membuat ketiga istrinya mendekat kepadanya. Gravitasi caotik, daya tarik. Mayat ketiganya dengan cepat menuju ke salah satu tangannya saat mereka meneriakkan namanya. Ino, namun dia tidak mempedulikan mereka dan memindahkan mereka ke kerajaan tata ruang sambil menyerap energi dari dua kaisar spiritual. Sekarang mereka sudah aman, giliranku untuk bertindak. Dia memutuskan untuk melakukan serangan balik terhadap lawannya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berguna baginya nantinya. Resiko baginya untuk menunjukkan kekuatannya di tempat ini, ibu kota kekuatan musuh terbesarnya saat ini. Namun pengorbanan orang suci spiritual itu tidak dapat lagi dihentikan, dan dengan satu atau lain cara, momen ini akan menarik perhatian orang-orang berpengaruh ke tempat ini. Karena dia harus kembali dari kerajaan tata ruang bersama istrinya ke tempat tersebut nanti, hal itu sudah menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Oleh karena itu, dia lebih suka meluncurkan alternatif untuknya sebelum hal terburuk terjadi agar memiliki lebih banyak kemungkinan setelah momen yang menentukan ini. Karena itu, dia segera menggerakkan jari-jarinya dan meraih udara, mengangkat tangannya secara vertikal di atas kepala. Dua cincin hitam kecil yang melingkari sandranya menghilang hingga salah satu dari mereka muncul dari kakinya, memanjat tubuhnya hingga berada di antara kedua tangannya. Berputar berlawanan arah jarum jam. Saat cincin mulai berputar pada sumbu vertikal dan horizontal, Minos memusatkan seluruh gravitasi pada salah satu titik di antara kedua tangannya. Seni melahap, lubang hitam. Gravitasi caotik, lubang hitam. Saat orang suci spiritual merasa semakin lemah dengan pengorbanannya, mengamati gerakan orang ini dengan rasa ingin tahu. Langit menjadi gelap di bawah area itu bersamaan dengan kombinasi kedua teknik tersebut. Petir mulai muncul di cakrawala ibu kota Vogel, menarik perhatian setiap warga setempat, banyak dari mereka di jalanan memandang ke langit dengan ragu atas apa yang sedang terjadi. Cincin hitam itu berakselerasi hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, deformasi pada titik ruang tersebut menjadi semakin padat, menghasilkan bola hitam kecil seukuran kuku. Ketika bola itu terbentuk, ia bergetar sebelum Minos melemparkannya ke arah orang suci spiritual itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih lemah, dan pucat muncul di wajahnya. "Kamu akan mati sendiri dan tetap memberiku kekuatanmu." Dia berteriak sebelum menghilang dari tempat itu dengan senyuman di wajahnya. Orang suci spiritual melihat semua ini di detik-detik terakhir hidupnya, merasa sedikit kecewa, namun mengingat situasinya, tidak banyak lagi yang perlu dipikirkan. Apa itu? Dia melihat bola hitam terbang ke arahnya, sesuatu yang bahkan lebih menyeramkan daripada bola energi yang dihasilkan oleh pengorbanannya. Sementara itu, dua kaisar spiritual terbangun dari keadaannya masing-masing. "Ah, sungguh menyebalkan. Apa yang terjadi? Aku." Salah satu dari mereka hendak bertanya ketika melihat situasi pemimpin mereka. Sementara itu, di kuil gereja spiritual di ibu kota Vogel. Apakah kalian merasakannya? Tiga orang suci spiritual terkuat di tempat ini melihat pada saat yang sama ke arah bagian kota ini, merasakan sesuatu yang aneh.
Kelihatannya seperti salah satu dari ketiganya membuka mulutnya, terkejut karena seseorang pada tahap kultivasi mereka akan melakukan hal seperti itu di tengah kota dengan jutaan orang. Sebuah pengorbanan, brengsek. Mereka segera terbang dari tempat itu ke tempat tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Istana Kerajaan. Raja baru saja menyelesaikan beberapa urusannya di aula tahta kerajaan ketika dia tiba-tiba merasakan tulang punggungnya menjadi dingin. Apa? Dia melihat ke arah yang sama dengan yang dilihat oleh masing-masing pengawal kerajaannya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Siapa yang akan melakukan itu? Dia bangkit dari singgasananya dan bersiap untuk terbang. Penjaga, bersamaku. Kita harus menghentikan ini, atau ratusan ribu orang akan mati hari ini. Dia berteriak dengan nada yang dalam, merasakan sensasi yang mengerikan karena ditantang sedemikian rupa. Dia sudah mulai marah, tetapi dalam menghadapi situasi di mana jutaan warganya akan terpengaruh dan banyak pasukannya terluka, dia tidak bisa mengungkapkan kebenciannya sekarang. Tidak. Dia harus berkumpul dengan ahli lokal lainnya sesegera mungkin untuk menahan ledakan pengorbanan yang merusak dari teroris berhalusinasi yang menyerang mereka. Namun dalam alam bawah sadarnya, ia sudah gemetar menahan amarah, merasa begitu marah atas sikap seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya. Siapa ini? Aku akan membunuh seluruh keluarganya sebagai hukuman. Itu. Abe, yang juga berada di istana kerajaan, memandang keluar salah satu jendela kantornya dan merasakan hawa dingin menjalari jiwanya. Penasihat dan pengawalnya juga merasakan sensasi tidak menyenangkan dari pengorbanan seseorang di level 70 dan mau tidak mau membuka mulut mereka. Brengsek, ayo segera ke tempat itu. Kita tidak bisa membiarkan ledakan sebesar itu menghantam kota. Abe berteriak tergesa-gesa, mengetahui bahwa pengorbanan seseorang yang begitu kuat dapat merusak hampir seluruh kotanya. Tentu saja, properti termewah dan mewah, seperti istana kerajaan dan kuil gereja spiritual, tidak akan mudah hancur, tapi hampir semua bangunan dan orang-orang di bawah tahap 8 di kota ini akan berisiko terkena kejadian ini. Mengingat hal ini saja, tidak ada satupun dari mereka yang ragu untuk berangkat dari sana untuk bertindak bersama dengan pasukan lokal lainnya untuk menahan ledakan destruktif dari pengorbanan tersebut. Namun saat mereka melakukan ini demi kekuatan lokal dan kehormatan keluarga kerajaan, salah satu dari mereka mulai merasakan firasat buruk. Kuharap pengorbanan ini bukan ulah Gregory. Salah satu dari mereka menyebut nama spiritual Sein yang pernah menghadapi kelompok Minos. Meneguk, ketika para orang suci spiritual dari seluruh kota itu terbang ke lokasi fokus pengorbanan Gregory di ruang bawah tanah gedung itu, momen yang menentukan akhirnya tiba. Bola energi hitam yang tercipta karena tindakan asertif Gregory mengecil dan kemudian memusatkan seluruh energinya, berusaha bersiap meledak dengan segala yang dimilikinya. Namun saat hal ini terjadi, lubang hitam Minos menelan ruang di sekitarnya, dan dua kaisar spiritual tersedot ke dalam lubang hitam itu seperti makaroni. Dalam situasi unik ini, mayat orang suci spiritual yang kering hancur hingga hanya artefaknya yang tersisa, yang segera terbang menuju tempat tanpa cahaya itu. Dan saat satu sisi bola energi hitam meledak, sisi lainnya ditelan oleh benda aneh itu, menciptakan gelombang energi yang dahsyat di area tersebut, membuat segala sesuatu di area sekitarnya bergetar. Namun meskipun bangunan yang dimaksud runtuh, semuanya mengarah ke lubang hitam Minos yang tidak membedakan makhluk spiritual, energi, materi, atau apapun. Ia hanya menelan apapun yang bersentuhan dengan cakrawala peristiwanya, termasuk ledakan dahsyat yang dihasilkan oleh pengorbanan orang suci spiritual itu. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, lusinan orang suci spiritual menghadapi situasi paling luar biasa dalam hidup mereka. Pengorbanan pertama yang mereka lihat tidak menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi hal yang muncul di urutan itu bahkan lebih buruk. Bangkitnya dataran hitam bab 1203 kemampuan orang suci spiritual. Pada saat para orang suci spiritual pertama mencapai area di mana segala sesuatu telah terjadi, alih-alih berusaha keras menahan ledakan, tidak ada ledakan besar yang terjadi di sana bagi mereka. Mereka bahkan melihat api hitam muncul di salah satu sisi area itu, mengancam akan menimbulkan kehancuran. Tapi di saat yang sama, separuh api lainnya ditelan bersama puing-puing bangunan oleh bola hitam yang berputar. Gambar seperti itu adalah yang paling mengesankan yang pernah mereka lihat, dengan materi menghilang ke dalam benda aneh seperti air ke saluran pembuangan. Tapi ini agak unik, karena tidak hanya apa yang ada di atas lubang hitam yang ditelan, tapi juga bagian samping, bagian bawah, dan setiap sudut yang memungkinkan. Karena itu, dalam sekejap mata, beberapa bangunan di sekitarnya telah menghilang, sementara wilayah tanpa cahaya secara bertahap bertambah besar. Apa itu? Salah satu dari beberapa orang suci spiritual yang sudah melayang di area tersebut bertanya dengan nada sangat terkejut, perasaan merinding menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak tahu. Seorang wanita menjawab, saya datang ke sini setelah merasakan awal pengorbanan dari seseorang di level 70, dan kemudian saya menemukan ini. Sepertinya benda itu menelan pengorbanan spiritual Sein.
Yang lain berkomentar hal serupa ketika saya melihat pengorbanan musuh Minos perlahan menghilang saat lubang hitam menjadi lebih besar. Pada saat itu, ketika pertarungan aneh ini sedang berlangsung, raja dan anggota gereja spiritual tiba di daerah itu bersama dengan pasukan mereka. Apa itu? Raja Vogel bertanya dengan heran ketika dia melihat lebih dari satu blok di area itu telah dilahap. Beberapa orang telah meninggal pada saat ini, sebagian disebabkan oleh api hitam. Namun sebagian besar disebabkan oleh aksi luar biasa dari salah satu kekuatan alam yang paling ekstrim. Yang mulia, kami tidak tahu pasti, tapi benda itu menelan pengorbanan orang suci spiritual. Salah satu pengikut keluarga Vogel yang datang sebelum rombongan raja mengatakan hal ini. Tapi aku tidak tahu apakah itu hal yang baik, komentar lainnya. Ledakan yang diakibatkan oleh pengorbanan seseorang di level 70 dapat mempengaruhi seluruh kota ini. Namun lubang hitam Minos sejauh ini hanya berdampak pada satu blok di area tersebut. Oleh karena itu, pada pandangan pertama, ini adalah hasil terbaik. Namun entah kenapa, pria itu merasa tidak enak dengan hal aneh ini, seolah-olah ini lebih mengancam daripada pengorbanan orang suci spiritual itu. Para petinggi di pos gereja lokal kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Hei, lihat itu, sepertinya akan terjadi sesuatu. Wanita yang tadi membicarakan Minos berkomentar saat dia menyadari sesuatu. Lebih dari 40 orang suci spiritual di sekitar berhenti berbicara setelah mendengarnya dan bersiap untuk mencoba menahannya. Benda itu mengembang, salah satu orang suci spiritual dalam kelompok AB, yang telah bergabung dengan individu lain di tempat itu, berteriak ketika dia melihat ruang tanpa cahaya bertambah besar dengan sangat cepat. Benda itu, jika kita tidak melakukan sesuatu, ia akan terus melahap kota sampai tidak ada lagi yang tersisa di sekitar sini. Seseorang dari kelompok raja berkomentar ketika mereka melihat semakin banyak bangunan menghilang di area tersebut. Pada saat yang sama, ribuan orang terlihat dan terdengar berlarian putus asa di jalan-jalan, ketakutan akan situasi tersebut. Lubang hitam bisa bertambah besar ukurannya, dan seiring dengan itu, semakin banyak objek yang tersisa di ruang kerjanya untuk dimakan. Namun hal ini tidak dilakukan secara seragam, oleh karena itu, beberapa bangunan di sekitarnya sudah runtuh dan bagian-bagian penting dari strukturnya dilahap sehingga menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Dan ketika manusia menghilang, tersedot oleh benda itu di depan teman dan anggota keluarga mereka, yang lain segera panik ketakutan. Ah, selamatkan aku terjebak, dan aku tidak bisa keluar. Seseorang di tengah puing-puing salah satu bangunan berteriak dengan nada ketakutan, melihat kegelapan lubang hitam mendekatinya. Ah, seseorang yang baru saja menyadari masalahnya mencoba lari, namun setelah beberapa saat, berubah menjadi benang energi yang mengikuti ketunggalan benda itu. Setelah menyadari adanya masalah di sekitar, para orang suci spiritual itu menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ayo kita hentikan, seorang pria level 73 mengatakan ini ketika dia membentuk penghalang energi spiritual di depannya dan mencoba untuk mendorong cakrawala peristiwa. Beberapa orang lain mendengarnya dan berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ketika pria itu hendak memulai, seseorang berteriak. Tunggu, sayangnya, orang suci spiritual gereja itu membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengatakan apapun, dan orang seperti itu telah mencapai cakrawala peristiwa. Ketika itu terjadi, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke dalam singularitas lubang hitam itu. Dan beberapa bagian tubuhnya mulai berubah bentuk. Ah, dia berteriak ketika dia merasakan sensasi yang tak tertandingi, kaget karena meskipun dia tidak menyentuh apapun. Dia menderita akibat ulahnya. Tapi itu tidak aneh. Lubang hitam yang dibentuk oleh Minos seharusnya sudah mampu menelan kaisar spiritual level 69 dalam situasi normal. Namun setelah melahap dua individu tersebut dan pengorbanan saint spiritual level 70, hal seperti itu telah berkembang pesat. Pengorbanan bukanlah sembarang metode yang mengikuti aturan biasa. Benda seperti itu membakar jiwa penggunanya dan menggunakan seluruh kekuatan vital tubuh untuk menghasilkan ledakan super dengan proporsi melebihi level orang yang menggunakannya. Karena itu, apa yang ditelan lubang hitam Minos bukanlah sekadar sesuatu yang berlevel 70 tetapi sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Dan dengan tambahan semua bangunan dan orang-orang di area itu yang mengalami nasib yang sama dengan ketiga lawan Minos. Perpaduan teknik seperti itu telah mencapai level yang mempengaruhi manusia level 73. Saat mereka melihat tubuh pria itu berubah menjadi mie dan mendengar teriakannya yang mengerikan. Hampir semua orang di sana merasa takut. Tetapi ketika raja melihat jiwa rakyatnya keluar dari tubuh, yang saat ini sudah sangat cacat, dia memutuskan untuk bertindak. Cepat, gunakan kekuatan jiwamu untuk menariknya kembali. Dia berteriak ketika avatarnya muncul. Saat orang suci spiritual level 73 itu mencoba terbang dalam bentuk jiwanya keluar dari wilayah ruang angkasa itu, beberapa avatar muncul di dekatnya, melemparkan putaran energi ke arahnya.
Saat mereka melakukannya, tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang terdiri dari puluhan orang suci spiritual untuk berhasil menyelamatkan jiwa orang tersebut yang ketakutan. Hah, kupikir aku akan mati, dia berteriak ketika dia menyingkirkan situasi itu, terkejut karena dia harus meninggalkan tubuhnya sendiri. Itu adalah karakteristik para suci spiritual ke atas. Makhluk-makhluk ini untuk sementara dapat hidup tanpa tubuh dalam bentuk jiwa mereka. Hanya karena inilah dia mampu bertahan dari ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dengan itu, orang tersebut segera meninggalkan daerah itu untuk mencari tubuh untuk dimiliki, meninggalkan teman-temannya yang tersisa setelah berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benda ini tampaknya menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu apakah aman bagi kita untuk terlibat dengannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1204 mempersiapkan konsekuensinya. Setelah mendengar pertanyaan dari salah satu prajuritnya, Raja Vogel terdiam sejenak, mengingat tragedi dan situasi sebelumnya. Orang itu hampir mati hanya karena menyentuh benda itu. Dia mengepalkan tinjunya, tidak tahu bagaimana menghentikan gerak maju lubang hitam Minos. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sebuah pengorbanan membawa akibat-akibat ini? Dia bisa merasakan bahwa lubang hitam di depannya bekerja melalui gaya tarik-menarik yang kuat. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghasilkan sesuatu yang bisa melawan hal itu. Jika benda itu bersifat material, mereka cukup menggunakan gagasan dari orang suci spiritual itu untuk mendorong benda itu kembali, menekannya dengan kekuatan mereka. Namun karena benda itu tidak mempunyai tubuh, bagaimana mereka akan bertindak melawannya? Dalam situasi ini, ia mencatat bahwa wilayah ruang seperti itu tampaknya tidak terlalu sulit untuk ditangani selama mereka menjauhi tepiannya. Semuanya di sini, dengarkan ini. Dia berteriak, mari kita mengevakuasi daerah tersebut dan menjaga batas keamanan dari benda ini. Saya yakin kita akan menghindari korban jiwa jika kita melakukan itu. Salah satu petinggi di pos gereja lokal setuju bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dapat bertindak saat ini. Mari kita lakukan itu sambil memikirkan sesuatu. Saya yakin pasti ada penjelasan di baliknya, sesuatu yang akan membantu kita menyelamatkan kota. Ya, aku tidak percaya bahwa sesuatu yang memaksa orang suci spiritual tingkat rendah untuk mengorbankan dirinya sendiri adalah hal yang mustahil untuk kita selesaikan. Beberapa komentar muncul di area itu sementara para suci spiritual yang paling lemah sudah terbang untuk melaksanakan perintah raja. Sementara itu, Abe yang sedang bersama kelompoknya di sekitar tempat raja berada kaget dengan kejadian tersebut. Yang mulia, saya merasa tidak enak dengan semua ini. Salah satu penasihat Abe berkata dengan suara rendah. Pengawal sang pangeran kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa menurutmu Gregory yang menyebabkan situasi ini? Aku tidak tahu, tapi dia memiliki level yang sama dengan orang yang mengorbankan dirinya di sini. Tapi, di sisi lain, jika orang-orang itu mengetahui sesuatu yang kita lakukan dan dia mengetahuinya, menurutku kemungkinan besar dia akan melakukannya. Sesuatu yang sangat drastis, kata lelaki tua berjanggut putih dengan gugup. Abe mengepalkan tangannya dan berkomentar. Saya ingin salah satu dari Anda pergi dan menganalisis status vital Gregory. Lalu, jika dia sudah meninggal, buatlah segala persiapan untuk pelarian kita dan beritahu seluruh keluarga. Dia memandang pengawalnya. Sementara itu, kami akan tetap di sini untuk memantau situasi. Bahkan jika dia telah mengorbankan dirinya sendiri, sesuatu yang lain telah terjadi di tempat ini. Ya, sementara situasi kacau di bagian ibu kota Vogel. Minos dan istrinya yang berada di kerajaan tata ruang saling memandang, terpuruk di tanah. Abi dan Ruth kelelahan dari pertarungan sebelumnya, sementara Minos hampir tidak memiliki energi tersisa di tubuhnya karena perpaduan dua teknik terpentingnya. Hanya Gloria yang lebih baik, hanya sedikit berkeringat karena latihan intens yang dia latih bertarung di ruang bawah tanah yang sekarang sudah tidak ada lagi. Minos, apa yang kamu pikirkan? Abi bertanya sambil menatap suaminya yang berani mengirim mereka ke sini dan tidak ikut bersama mereka. Minos menghela nafas panjang dan melihat raut wajah istrinya. Dia tahu bahwa yang ingin diketahui Abi dan keduanya bukanlah teknik atau fusi apa yang dia gunakan. Tapi sebaliknya, kenapa dia mengambil risiko tetap tinggal? Kita tidak bisa tinggal di sini sampai kita mencapai level 70. Itu tidak baik untuk rencana kita, dataran hitam, atau bayi kita. Ucapnya sambil menatap perut Gloria. Jadi, agar kita bisa keluar dari sini dengan selamat, aku harus melakukan sesuatu di lokasi pengorbanan pria itu. Jika saya tidak bertindak untuk membatasi dampak buruk dari tindakannya, ratusan ribu orang akan tewas, dan akan sulit bagi kita untuk membenarkan situasi ini dan menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Oh, dan apa yang kamu lakukan telah mengubah hal itu? Gloria yang belum melihat efek lubang hitam itu bertanya dengan ragu. Mungkin, katanya, masih kelelahan. Saya melakukan fusi dan melemparkan lubang hitam ke pengorbanannya. Itu pasti menelan ledakan pengorbanan. Tapi bagaimana dengan area yang mungkin tertelan lubang hitam? Ruth mempertanyakan hal itu. Dia membalas.
Jangan khawatir, meskipun ledakan pengorbanan itu dapat mempengaruhi seluruh kota itu, radius lubang hitam paling banyak bertambah beberapa puluh meter. Jadi, paling banyak, beberapa blok terkena dampaknya. Setelah mendengar itu, ketiganya memahami gerakan Minos dan merasa lebih baik. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di sekitar daerah tempat terjadinya peristiwa itu terkena dampaknya. Namun pelakunya adalah orang suci spiritual yang telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Rencana mereka hanya untuk menangkapnya, sehingga semua kematian bisa dihindari. Tapi dengan pengorbanan itu, semua orang itu harus mati bersama banyak orang lain di kota itu. Dengan demikian, tindakan Minos secara signifikan mengurangi skala tragedi lokal. Memahami hal itu, tidak ada yang menyalahkannya atau merasa menyesal telah bertindak seperti yang mereka lakukan. Begitu, Abi menghela nafas sambil mengambil beberapa buah dari cincin spasialnya. Ruth melakukan hal yang sama seperti Abi, sudah duduk dalam posisi tertentu untuk bermeditasi dan mendapatkan kembali energinya. Adapun Gloria, dia pergi membantu Minos karena dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri seperti mereka. Mendesah. Sekarang banyak hal yang harus kita lakukan, komentar Minos sambil merasakan istrinya membantunya makan. Tapi pertama-tama, aku harus pulih sedikit. Sayangnya, tidak ada seorang pun selain mereka yang membantu Minos pulih menggunakan seni melahap. Jadi, dia hanya bisa menggunakan cara tradisional dan melakukannya secara perlahan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Area itu mungkin penuh dengan ahli. Gloria berkomentar sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulut suaminya. Minos mengunyahnya dan berkata, pertama-tama kalian semua tidak akan bisa segera kembali bersamaku karena aksi lubang hitam. Jadi, aku perlu Abi melakukan sesuatu untukku, dan aku akan menangani sendiri situasi di luar. Tapi, Gloria ragu-ragu, tidak menyukainya sama sekali. Jangan khawatir, saya yakin akan ada orang-orang gereja di luar, dan saya akan membawa lubang hitam itu bersama saya. Dia tersenyum padanya, meskipun dia cukup lemah. Aku juga tidak akan langsung menuduh siapapun, dan aku akan mencari cara untuk berbicara dengan para suci spiritual gereja terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan melihat bagian tersulit dari semuanya. Apakah menurutmu Raja Vogel akan menerimanya seperti itu? Sebagian kotanya hancur dalam prosesnya, dan semua orang akan melihatmu sebagai ancaman karena lubang hitam itu. Wanita cantik berambut merah ini berkomentar saat Abi dan Ruth sudah memejamkan mata, bermeditasi. Minos mengangguk setuju, mengetahui bahwa situasinya bukanlah yang paling menarik. Aku akan mencoba membodohi mereka. Tapi kemungkinan terburuknya, jika mereka memaksaku, aku akan menggunakan senjata pemusnah massalku. Tetapi itu adalah pilihan mereka. Saya akan menghancurkan kota mereka hanya jika mereka memutuskan demikian. Minos berkata tanpa banyak emosi, secara psikologis siap melakukan yang terburuk. Bangkitnya dataran hitam bab 1205 kemungkinan teknik spiritual. Setelah percakapan singkatnya dengan Gloria mengenai apa yang harus dia lakukan setelah meninggalkan kerajaan tata ruang, Minos fokus pada pemulihan dari pengeluaran energi sebelumnya. Jadi, tak lama kemudian keempat orang di kerajaan tata ruang bermeditasi selama 2 jam, memulihkan kerusakan kecil yang mereka derita dalam pertempuran sebelumnya dan memulihkan cadangan energi mereka. Pertarungan tersebut cukup menuntut mereka dalam hal kekuatan, karena mereka harus menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk melawan lawan yang beberapa level di atasnya. Oleh karena itu, pemulihan mereka lebih lambat dibandingkan dengan situasi lainnya. Namun ketika mereka selesai, 2 istri pertama Minos mendengar dari Gloria apa yang ingin dia lakukan, dan tak satu pun dari mereka mencoba meyakinkan dia sebaliknya ketika dia selesai meditasinya. Gloria bilang, kamu ingin aku melakukan sesuatu, kata Abi dengan suara rendah, mencoba memahami apakah ini yang dia katakan sebelumnya. Minos mengangguk padanya dan menjelaskan. Seperti yang saya katakan ketika Anda mahir, teknik Anda, cermin tak terbatas, kompatibel dengan fusi saya. Jadi, saya ingin Anda membuat sesuatu yang mirip dengan bola cermin yang kadang-kadang Anda gunakan, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil, dan juga dapat bertahan lama. Darimu, Ruth dan Gloria mengerti apa yang dibicarakan Minos, tapi Ratu Dataran Hitam masih memiliki keraguan dalam pikirannya. Tetapi bagaimana cara itu bisa menghilangkan pengaruhku? Itu hanya teknik spiritual. Minos tertawa dan berkata, kamu masih belum memahami semua ilmu tentang Dewi Kehidupan. Lagi pula, ketika kamu mempelajari suatu teknik, Abi, kamu dapat memanipulasi hukum alam di baliknya dan menghasilkan benda nyata, bukan hanya benda yang terbuat dari energi. Itu benar. Namun dalam situasi tertentu, teknik prajurit, seperti yang dimiliki orang-orang ini, digunakan dalam pertarungan. Dan para kultivator tidak khawatir jika serangan mereka akan hilang di luar jangkauan mereka atau setelah beberapa saat. Serangan-serangan ini nyata selama mereka mempunyai energi untuk mempertahankannya, jadi tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan gagasan menjadikannya lebih bersifat fisik. Bertahan lama sebagai objek non-spiritual. Namun teknik ini dapat digunakan untuk menghasilkan, misalnya, cermin nyata dengan teknik wanita berambut biru ini.
Jika ilmumu mendalam, kamu bisa membuat, misalnya, cermin dari atom-atom di langit dan di bumi. Begitulah caraku menghasilkan lubang hitam yang bisa ada saat aku tidak ada. Dia menjelaskan pada Abi sambil membuka mata Ruth dan Gloria. Tetapi jika pemahamanmu belum mencapai tingkat itu, yang harus kamu lakukan adalah memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk cermin dan mencoba mengaktifkan teknikmu pada bahan-bahan itu. Hasilnya akan sama seperti kamu mengaktifkan teknikmu secara normal, kecuali hal seperti itu akan terus ada setelah kamu selesai. Oh, mulut Abi ternganga karena terkejut dengan kemungkinan itu. Setelah dipikir-pikir, sepertinya wanita itu tahu bahwa dia memikirkan tentang kenangan Dewi Kehidupan. Minos sudah terbiasa menggunakan ingatan Henricus Longus sejak dia melakukannya selama lebih dari 15 tahun. Namun Abi baru saja terbangun dari warisannya, jadi dia masih perlu menganalisis secara menyeluruh beberapa ingatan Dewi Kehidupan sebelum menggunakannya. Ruth kemudian bertanya, jika benar, apakah item yang ditinggalkan ini memiliki karakteristik yang sama seperti saat tekniknya diaktifkan? Misalnya, apakah item tersebut memiliki karakteristik pertahanan pada kasus cermin Abi? Dia mengangguk sebagai penegasan. Itu benar, itulah bagian yang paling menakjubkan dari ini. Faktanya, pengguna lain dari teknik ini di masa lalu pernah menghasilkan cermin seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan teknik ini dalam situasi hidup dan mati. Sebaliknya, dia menggunakan cermin yang dibuat sebelumnya untuk mempertahankan diri dan melawan lawan-lawannya. Minos memandang ratunya dan menyelesaikan komentarnya. Jika Abi melakukan apa yang dia lakukan, dia akan dapat menggunakan cermin itu dengan teknik rantainya seperti biasanya, hanya saja tanpa harus mengaktifkan teknik cermin. Ketiga istrinya sangat antusias dengan kemungkinan di balik hal ini, dan bersemangat untuk mulai bereksperimen. Gloria bertanya, dan kenapa biasanya kamu tidak melakukan hal seperti itu? Dia tertawa. Misalnya, seseorang tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan teknik yang tidak menggunakan sarana material. Sebagai contoh teknik seperti itu, saya punya Devouring Art, Infinite Dream, gravitasi kekacauan, langkah peledak, dan teknik kultivasiku. Teknik pertahananku bekerja pada tubuhku, jadi tidak berhasil juga. Akhirnya, aku tidak melihat keuntungan menghasilkan pedang asli dari teknik pedangku. Kalau begitu, tidak ada satupun teknikmu yang berguna untuk itu. Dia bergumam, memahami situasinya. Beberapa dari fusi mereka adalah, seperti dalam kasus lubang hitam, komentar Ruth menggantikan suaminya. Minos mengangguk pada Ruth. Bagaimanapun, begitulah. Pokoknya, aku sudah punya bahan untukmu melakukan itu untukku, Abi. Baiklah, dia mengambil barang-barang itu dari cincin spasialnya dan memberikannya padanya untuk melakukan apa yang dia butuhkan. Sementara itu, dia berkata pada dua lainnya, kamu bisa melakukan tesmu di sekitar sini selama beberapa jam ke depan. Kurasa akan memakan waktu lama sebelum aku bisa kembali. Oke, dengan begitu, tak butuh waktu lama bagi Minos untuk mendampingi Abi dalam memproduksi Mirror Sphere yang dibutuhkannya. Sementara itu, di ibu kota Vogel, lubang hitam Minos telah memperluas cakrawala peristiwanya beberapa meter lagi, setelah melahap 3 blok wilayah ibu kota tersebut. Namun tidak ada orang lain yang meninggal sejak perintah Raja Vogel, sehingga yang ada hanya kerugian materi di daerah tersebut. Dengan itu, masih banyak biksu spiritual yang berada di sekitar area tersebut, sementara ratusan kaisar spiritual mengawasi perimeter keamanan area tersebut. Di antara para orang suci spiritual terdapat raja, putra mahkota, anggota gereja, dan beberapa pakar lokal di teras sebuah bangunan yang ditinggalkan di area tersebut, membicarakan masalah tersebut. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Seseorang di sana bertanya, sambil memandang ke arah orang suci spiritual yang tampak seperti orang tua setua Oswald. Pria itu, pencipta teknik spiritual Vogel yang terkenal, membuka matanya dan berkata dengan nada serius. Benda itu bertindak melalui gaya tarik-menarik yang kuat. Jadi, satu-satunya hal yang terpikir olehku adalah melawan gaya itu dengan gaya tarik yang lebih besar. Apa kamu yakin akan hal itu? Seorang anggota gereja berpangkat tinggi setempat bertanya. Karena tampaknya hal seperti itu akan menjadi lebih kuat jika kita meningkatkan tekanan terhadapnya. Maksudku, hal tersebut sepertinya sudah menekan dirinya sendiri. 6. Ini aneh, akal sehat tidak bekerja dengan itu. Komentar bermunculan di daerah sekitar, dengan beberapa orang meragukan usulan pakar lokal tersebut. Kalau begitu kita bisa melakukan yang sebaliknya. Seseorang menyarankan, mari kita menghasilkan daya tarik yang lebih besar di sebelahnya untuk menghancurkannya. Saat orang-orang di sana memikirkan kemungkinan ini, masih di bawah langit yang gelap dan mendung, dengan beberapa sinar jatuh di cakrawala, Minos muncul di dalam lubang hitam. Orang-orang di luarnya tidak dapat merasakan hal seperti itu sehingga tidak tahu bahwa dia telah berteleportasi dari kerajaan tata ruang ke tempat itu. Namun ketika dia mulai memanipulasi lubang hitam, semua orang di area tersebut merasakan sesuatu akan terjadi. Apa yang terjadi? Beberapa dari mereka menoleh ke arah lubang hitam.
Penuh antisipasi di hati mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 1206 terkejut. Sementara lebih dari 30 orang suci spiritual waspada dengan perubahan yang terjadi di sekitar akibat lubang hitam, sedikit demi sedikit, wilayah tanpa cahaya mulai menjadi transparan. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi para ahli dan kaisar spiritual di daerah tersebut untuk menyadari kawah besar yang terbentuk di tempat itu. Di mana mereka tidak tahu apa yang ada di sana sebelumnya. Mereka melihat titik hitam besar di tempat itu, dan segala sesuatu yang bersandar padanya tersedot ke dalamnya. Namun anehnya, pada awalnya, dari komentar spiritual Saint sebelumnya, hal seperti itu tidak bersifat material. Jadi mereka memiliki banyak keraguan tentang apa yang ada di wilayah ruang itu, dan ketika ruang itu mulai menghilang, mereka membuka mulut karena terkejut melihat tempat yang kosong. Hanya kontur tanah yang dekat dengan cakrawala peristiwa saja yang menceritakan kisah tersebut, membentuk kawah besar berbentuk cincin. Namun, saat langit di sekitarnya kembali cerah dan kilat di cakrawala menghilang, orang-orang di sana mulai memperhatikan langit, tempat seseorang sedang melayang saat ini. Apakah ada seseorang di sana? Bagaimana mungkin? Kita semua melihat betapa mengerikannya hal itu. Suara-suara muncul di antara beberapa kaisar dan orang suci spiritual. Semuanya terkejut dengan perkembangan peristiwa ini. Namun salah satu anggota gereja kemudian memperhatikan topeng di wajah orang yang mengenakan baju besi emas. Orang itu. Mata Abe terbelalak melihat Minos di sana, terlebih lagi mengingat saat ini dia sudah tahu bahwa bawahannya lah yang telah mengorbankan dirinya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana? Dia hampir merasa ingin membenturkan kepalanya ke tanah untuk mencoba memahami kenyataan. Tapi dia menahan diri dan menghindari memberikan sinyal mencurigakan kepada orang-orang di daerah tersebut. Bawahannya juga kaget, mulut mereka ternganga saat melihat orang itu. Adapun Raja Vogel, dia ingat orang itu di pestanya beberapa hari yang lalu tetapi mengesampingkan keterkejutannya untuk memperhatikan bidang yang dimanipulasi oleh Minos. Pemuda yang mengenakan baju besi emas baru saja memasukkan singularitas lubang hitamnya ke dalam benda itu dan menggunakan sebagian energinya untuk mengendalikannya. Perangkat improvisasi Abi tidak sebaik susunan yang dia gunakan pada lubang hitam sebelumnya. Jadi, itu memberinya sedikit pekerjaan. Namun, dia baik-baik saja dengan itu. Hei kau, salah satu pengawal kerajaan berteriak ke arah Minos, namun tidak ada yang mendekati pemuda ini, masih takut dengan lubang hitam. Kamu, identifikasi dirimu sekarang, beritahu kami apa yang terjadi di sini dan serahkan hal ini kepada kami. Kemudian, beberapa tentara mengangkat senjata mereka melawan Minos. Bersiap untuk bertindak atas perintah orang yang mengatakan ini. Raja menyetujui perkataan prajuritnya dan terus mengawasi ke arah Minos dengan ekspresi yang mengerikan, marah atas apa yang terjadi di sini tetapi tetap berhati-hati. Bukan hanya karena lubang hitam yang dikendalikan secara ajaib oleh orang tersebut tetapi juga karena gereja spiritual. Bagaimanapun, Minos memperhatikan orang-orang yang memandangnya dengan ekspresi tidak ramah dan memusatkan perhatiannya pada kelompok raja dan gereja. Ia melihat Abe sudah menghilang dari area tersebut, namun dia tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Saya tidak akan menyerah, saya juga tidak akan mengidentifikasi diri saya sendiri. Saya bukan bagian dari yurisdiksi negara bagian ini, jadi hukum negara bagian ini tidak berlaku bagi saya. Dia berkata dengan nada tanpa rasa takut atau hormat. Ditambah lagi, aku khawatir aku telah menyelamatkan ratusan ribu orang dengan tindakanku. Jadi, menurutku, yang paling tidak pantas aku terima adalah ucapan terima kasih. Banyak orang suci spiritual di sana memandang kaisar spiritual level 61 ini dengan mata terbelalak, tidak mempercayai kesombongan orang seperti itu. Dia punya metodenya sendiri untuk mengendalikannya, aku akui itu. Tapi dia terlalu percaya diri. Seseorang memikirkannya dalam diam. Haruskah kami berterima kasih? Raja bertanya dengan nada kesal. Minos mengangguk setuju. Seorang suci spiritual mengorbankan dirinya di sini. Jika saya tidak bertindak, tindakannya akan membunuh ratusan ribu orang. Oh, dan tindakanmu tidak membunuh banyak orang? Dan siapa bilang kami membutuhkan bantuanmu? Korban kita akan lebih sedikit jika kita bertindak sendiri. Seorang jenderal pengawal kerajaan berteriak pada Minos. Minos tersenyum dari balik topengnya, membiarkan sebagian suara tawanya keluar agar orang-orang di sana dapat mendengarnya. Yah, bagaimanapun juga, apa yang terjadi di sini bukan salahku. Aku hanya membela diri, jadi, aku tidak akan bertanggung jawab apapun. Apakah kamu pikir kamu berada dalam posisi untuk berbicara di sini? Raja bertanya sambil mulai bergerak menuju Minos. Minos kemudian melihat ke arah kelompok gereja dan berkata sambil melihat kembali ke arah raja. Ada hal-hal yang harus aku laporkan kepada teman-teman gerejaku, dan beberapa informasi itu sangat penting. Kemudian kita dapat mengirimkan laporan dariku ke grupmu di lain waktu, jadi kita tidak menundanya. Para anggota gereja menjadi lebih serius setelah mendengar nada suara Minos, namun mereka masih tidak tahu pihak mana yang harus diambil. Kamu dapat berbicara dengan gereja setelah diinterogasi oleh kelompokku.
Tidak ada pembicaraan di sini. Jika kamu tidak ikut dengan kami. Raja Vogel hendak melontarkan ancamannya, tapi Minos melepaskan niat membunuhnya dan berkata dengan nada dingin. Jika kamu bersikeras pada jalan ini, aku akan menggunakan apa yang ada di tanganku. Meneguk, banyak yang gemetar hanya karena merasakan niat membunuh Minos, mengagumi latar belakang buruk yang dimiliki orang ini. Menakjubkan, orang ini pastilah mesin pembunuh. Tidak heran dia dihargai oleh gereja. Beberapa orang pun menelan ludah kegugupannya setelah mereka melihat ke arah bola yang ada di tangan Minos. Ketika mereka lebih memperhatikannya, beberapa dari mereka segera merasakan tetesan keringat menetes ke tubuh mereka. Energi benda itu meningkat saat kita berbicara. Pemimpin pos gereja lokal memikirkan hal ini sambil matanya menyipit. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa mengendalikan sesuatu yang begitu jahat? Dan mengapa benda itu tampak semakin kuat? Di sisi lain, Raja menghentikan gerakannya dan mengepalkan tangannya. Apakah kamu mengancamku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku seperti... Minos menyela pidato Raja sekali lagi dan berkata, jika menurutmu pengorbanan seseorang di level 70 itu buruk, senjata yang ada di tanganku 10 kali lebih buruk. Jika aku menggunakannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di kota ini, bahkan teman-teman gerejaku, yang akan selamat. Mendengar hal itu, para anggota pos gereja rohani setempat merasa mereka harus bertindak, atau hal buruk akan terjadi. Jadi, sementara semua orang di sekitar merasa cemas. 3 orang paling berpengaruh dari jabatan gereja lokal terbang ke sekitar Raja Vogel. Yang mulia, mari kita bicara dengannya dulu. Kami yakin Pike punya alasan yang bagus dan hanya gugup setelah situasi ini. Wanita berambut putih itu berkomentar sambil tersenyum meminta maaf di wajahnya. 2 orang lainnya juga mengucapkan beberapa patah kata untuk menenangkan Raja dan menyelesaikan situasi dengan damai. Melihat ini, Minos merasa sedikit lebih baik, tapi dia juga menyesal. Orang itu tahu apa yang aku tahu, jadi dia akan melarikan diri dan mungkin memperingatkan keluarganya. Akan lebih mudah jika orang-orang itu menyerangku. Pikirnya, mengingat dia tidak ingin harus menggunakan bom lubang hitam di tangannya di kota ini tanpa diancam. Jutaan orang tak bersalah akan mati, jadi dia tidak ingin menggunakannya begitu saja. Tapi sayang sekali karena itu berarti dia harus memberi musuhnya kesempatan untuk melarikan diri. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1207 Kejahatan Keluarga Vogel. Setelah beberapa saat didesak oleh ketiga orang dari gereja spiritual tersebut, Raja Vogel merasa tertekan untuk memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dengan Minos sebelum dia melakukannya. Dia adalah raja negara bagian ini dan seharusnya mendapat prioritas dalam hal-hal seperti ini, terlebih lagi mengingat kotanya telah terkena dampak tragedi yang tidak terduga. Namun gereja spiritual berada jauh di atas kerajaan kecilnya dan, di masa lalu, tidak pernah menentangnya atau bahkan membantunya. Dengan begitu, dia mau tidak mau membiarkan Minos pergi bersama mereka bertiga, tetap tinggal di belakang sambil menghela nafas frustrasi. Setidaknya masalah dengan benda itu telah terpecahkan. Dia memikirkannya sambil terbang kembali ke kelompoknya, siap untuk kembali ke istana kerajaan untuk menunggu penjelasan gereja. Saat dia melakukannya, beberapa pengikutnya dan bahkan bawahannya yang melihat situasi yang terjadi merasa sedikit jijik karena kurangnya kekuatan. Jika Pangeran Abe ada di tempatnya, aku yakin kita tidak akan menerima penghinaan ini. Salah satu orang suci spiritual yang terbang di dekatnya memikirkan hal ini sementara dia memasang ekspresi jelek di wajahnya. Tidak heran keluarga kerajaan terpecah. Raja terlalu lemah. Seorang wanita, seseorang yang ragu-ragu harus memihak mana, merenung dalam diam, tidak menyukai situasi sama sekali. Namun ada orang lain di sana yang tidak melihat situasi seperti itu. Untung yang mulia tidak terlalu berani. Seorang lelaki tua berjanggut menelan ludahnya saat dia memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi jika Minos ditantang. Itu bisa jadi akhir dari Vogel. Sementara itu, kelompok Minos dan para orang suci spiritual dari pos gereja spiritual setempat telah mendarat di kuil. Sesampainya di sana, wanita itu langsung menatap Minos dan bertanya, apakah yang kamu katakan tadi benar? Bisakah benda ini menghancurkan seluruh kota ini dan bahkan kita? Para ahli lain di sana melihat dengan hati-hati bola di tangan Minos untuk mengantisipasi jawabannya. Dia memandang wanita cantik berambut putih itu dan menjawab, ya, saya perkirakan jika saya menggunakan benda ini, semua orang di bawah level 75 di kota ini akan mati. Mereka yang di atas mungkin tidak akan langsung mati, tapi lukanya akan berakibat fatal. Meneguk, dan apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Salah satu orang suci spiritual tingkat tinggi di sana bertanya. Minos tertawa getir dan menjelaskan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Benda ini adalah bom waktu. Begitu saya berhenti mengendalikannya, ia akan meledak setelah beberapa menit. Mendengar hal itu, beberapa dari mereka mundur selangkah, takut dengan apa yang akan terjadi jika mereka terlalu lama berada di dekatnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Terlalu berbahaya memiliki benda itu? Apakah tidak ada cara untuk menghilangkannya?
Yang lain bertanya. Minos mengangguk setuju. Ya, kalau aku pakai ini, aku bisa menghilangkannya. Tapi, selain itu, aku hanya bisa menahan bom ini untuk sementara. Meneguk, gunakan. Pemimpin postingan ini bertanya dengan ragu, tidak menyukai satu-satunya alternatif itu. Minos lalu menghela nafas dan berbicara. Jangan khawatir, benda ini tidak akan mudah lepas selama aku baik-baik saja. Aku hanya akan menyimpannya untuk menjamin bahwa aku tidak akan mendapat masalah dalam perjalananku sampai aku memasuki kerajaan Flaming dan mendapatkan berada di luar jangkauan musuh. Setelah itu, saya akan mencari area kosong dan meledakkannya. Orang-orang di sana tidak merasa lebih baik mendengarnya, tapi mereka menyadari ada lebih banyak masalah daripada sekedar bom di tangan Minos. Musuh, apa yang kamu bicarakan? Itukah yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Seorang suci spiritual level 76 bertanya ketika mereka sudah berada di tempat khusus di kuil. Di mana hanya orang terkuat di pos ini yang memiliki akses. Minos memandang orang-orang di sekitarnya, mengetahui bahwa di antara mereka ada teman keluarga Vogel. Namun dia tetap memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang di sana. Orang yang mengorbankan dirinya adalah anggota keluarga Vogel, tepatnya bawahan. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa anggota keluarga kerajaan menyerang seseorang yang berhubungan dengan gereja? Beberapa keraguan muncul dalam suara kaget orang-orang itu. Semuanya menganggap apa yang baru saja dikatakan Minos tidak dapat dipercaya. Dia kemudian menjelaskan, saya dan kelompok saya datang ke kota ini untuk menyelidiki keluarga Vogel. Seseorang yang dekat dengan kami mencurigai bahwa keluarga kerajaan seperti itu berada di belakang para orang suci spiritual yang dikirim ke Dataran Hitam dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu dari mereka bahkan dibunuh oleh pos matriark Kekaisaran Flaming yang melewati wilayah itu beberapa bulan yang lalu. Bagaimanapun, setelah menyelidiki keluarga ini selama berhari-hari, kelompokku mulai diawasi oleh sekelompok dua kaisar spiritual level 69 dan orang suci spiritual yang mengorbankan dirinya sendiri. Dia berkata ketika dia melihat ekspresi aneh dari orang-orang itu. Sebelumnya hari ini, kami bertindak melawan bawahan keluarga kerajaan setempat untuk menginterogasinya ketika kelompok tersebut menyerang kami. Dia mengambil cincin spasial dari dua kaisar spiritual yang telah dia kalahkan sebelum melemparkan lubang hitam ke arah orang suci spiritual itu. Itulah bukti yang saya miliki tentang serangan semacam itu. Dia berkata sambil melemparkan cincin tersebut ke arah wanita itu, pemimpin kuil setempat. Menyadari bahwa Minos tidak hanya melontarkan tuduhan, orang-orang di sana mulai semakin diam karena merasa mungkin hal terburuk telah terjadi. Seseorang di keluarga kerajaan menjadi gila dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Saat wanita itu sedang memeriksa barang-barang milik kedua orang itu, salah satu dari 3 orang suci spiritual terkuat di kuil ini bertanya, jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa orang suci spiritual mengorbankan dirinya? Dan mengapa kamu yang masih hidup di sini? Minos memahami bahwa ini adalah keraguan di benak kebanyakan orang di sana dan memberikan penjelasannya. Kelompokku agak istimewa. Kami unggul selama pertarungan dan berhasil melenyapkan 2 kaisar spiritual dari pertarungan dalam beberapa gerakan pertama. Karena itu, orang suci spiritual itu mendapati dirinya berada dalam situasi pasif di mana dia tidak bisa mengalahkan kita dan tahu aku ada di sana untuk menangkapnya sebagai saksi. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia ingin melindungi keluarganya. Seseorang di sana berkata dengan suara rendah. Mungkin mencoba menjatuhkan musuh sambil menjadi pahlawan. Tapi bagaimana kamu bisa bertahan? Apakah karena hal itu? Bagaimana dengan temanmu? Minos memandang orang yang bertanya padanya. Aku bisa mengendalikan benda itu, jadi ya, itu sebabnya. Sedangkan untuk wanitaku, mereka baik-baik saja. Mereka menggunakan alat teleportasi untuk melarikan diri ketika orang itu memulai pengorbanannya. Jadi begitulah. Setidaknya tidak ada dari kita yang mati. Ketika orang-orang di sana mengobrol tentang situasinya, wanita berambut putih itu akhirnya mengkonfirmasi identitas pemilik 2 cincin spasial yang diberikan Minos padanya. Keduanya adalah anggota keluarga kerajaan. Dia berkata, membungkam semua orang di sana dengan komentarnya, yang nadanya sangat memprihatinkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1208 keputusan 1. Benarkah, apakah keluarga Vogel menyerang kelompok dari organisasi kita? Bagaimana bisa? Itu benar-benar kegilaan. Tapi apakah cincin itu benar-benar dari orang yang menyerangmu? Apa jaminan yang kami miliki bahwa tanda pengenal ini tidak ditanam untuk merugikan keluarga Vogel? Seseorang yang sangat dekat dengan keluarga itu bertanya dengan suara keras. Setelah mendengar hal itu, para suci spiritual terkuat di sana melihat ke arah Minos karena ini adalah suatu kemungkinan. Dia lalu berkata, "Yah, itu tidak masalah. Istriku adalah uskup agung gereja, dan orang suci spiritual itu menyerangnya. Itu cukup bagi kita untuk memulai penyelidikan terhadap keluarga Vogel. Selain cincin itu, dia akan bisa mendeskripsikan wajah musuh dan memastikan bahwa mereka memang pemilik cincin itu,
sehingga memastikan keterlibatan keluarga Vogel dalam upaya pembunuhan terhadap anggota gereja. Itu sudah cukup untuk suruh orang-orang Iron Hearts bergerak menuju kota ini. Orang-orang di sana kembali menelan ludahnya, kali ini setelah mendengar nama Ordo kuno yang bertanggung jawab atas hukuman organisasi ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu ingin memusnahkan seluruh keluarga karena 3 orang? Salah satu pembela keluarga Vogel di sana berkata dengan nada khawatir. Minos lalu berkata dengan dingin. Bukan hanya 3 orang itu. Aku yakin orang yang memberi perintah untuk situasi ini dan mengirim para suci spiritual ke dataran hitam adalah putra mahkota, Abe Vogel. Kalau begitu, dengan mempertimbangkan peraturan gereja, ya, keluarga seperti itu pantas dimusnahkan. Sang pangeran, bagaimana mungkin? Tetap saja, menurutku itu agak berlebihan. Kita harus berbicara dengan keluarga kerajaan sebelum kita melakukan sesuatu yang drastis. Mereka saling bertukar kata, khawatir dengan apa yang akan terjadi pada kerajaan jika salah satu kelompok Iron Hearts datang bekerja di tempat ini. Ini bukanlah situasi yang sederhana. Kerajaan ini adalah bagian dari aliansi negara-negara melawan Flaming Empire, dan keruntuhannya dapat menimbulkan bencana bagi miliaran orang. Tak hanya itu, perekonomian dan pertahanan Vogel akan terpuruk jika keluarga kerajaan hancur sehingga menimbulkan perang saudara atau perang invasi oleh negara lain. Dengan satu atau lain cara, berakhirnya keluarga Vogel dapat berarti berakhirnya stabilitas masyarakat ini dan berakhirnya kedamaian puluhan juta orang di negara bagian ini. Oleh karena itu kekhawatiran orang-orang ini, Minos kemudian berkomentar kepada mereka. Saat aku mengendalikan lubang hitam tadi, sang pangeran bersama kelompokmu. Tapi ketika aku selesai, dia sudah jauh. Menurutmu apa yang dia lakukan? Orang-orang di sana menyadari bahwa sebenarnya Abe dekat dengan Raja Vogel sampai saat sebelum Minos muncul. Dan kemudian pangeran tersebut menghilang segera setelahnya. Maksudmu dia melarikan diri? Dia memerintahkan semuanya dan tahu kalau kelompokku sedang menyelidikinya. Jadi saat dia melihatku, dia langsung memutuskan untuk kabur. Minos mengangguk, mencoba meyakinkan orang-orang ini tentang apa yang perlu dilakukan. Tetapi, ketika orang lain di sana ingin menanyainya, pria bertopeng ini kehilangan kesabaran dan berkata, soalnya, saat ini, Abe Vogel sedang dalam pelarian, dan keluarga kerajaan mungkin sudah menerima peringatannya. Jadi, ada 2 alternatif di sini. Entah mereka akan melarikan diri atau mencoba menghentikan kita membocorkan informasi. Jadi putuskanlah sekarang, apakah kamu akan menjadi pengkhianat gereja dan tidak melakukan apa yang harus kamu lakukan? Atau akankah kamu menyampaikan pesan ke markas meminta sekelompok Iron Hearts? Minos tidak memiliki akses komunikasi dari tempat itu ke kantor pusat gereja, dan bahkan Gloria akan kesulitan melakukan hal itu karena itu bukan stasiunnya. Oleh karena itu, dia bergantung pada orang-orang ini untuk memberitahu kantor pusat gereja mengenai masalah tersebut. Di sisi lain, ia merasa semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak anggota keluarga kerajaan yang mengungsi, sehingga sulit untuk melenyapkan mereka. Oleh karena itu, dia tidak ingin menunggu orang-orang ini memperdebatkan masalah ini lebih lanjut karena lemahnya tekad mereka untuk mengikuti aturan gereja. Pemimpin postingan ini kemudian menghela nafas dan berkata, baiklah, kami akan menyampaikan pesan ke markas besar untuk mengirimkan kelompok investigasi. Tapi ini akan menghancurkan seluruh kerajaan. Apakah kamu menyadarinya? Dia tahu kecurigaan Minos sudah cukup untuk penyelidikan karena nyawa Gloria terancam dan dia adalah anggota berpangkat tinggi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghalangi rencana Raja Stuart. Namun dia khawatir dengan warga negara bagian ini, yang akan segera mengalami kekacauan. Minos lalu berkata, mari kita salahkan Abe yang melakukan genosida, perusak perdamaian dan keluarganya sendiri. Tetapi jika gereja menginginkannya, ada alternatif keselamatan bagi negara ini. Dia menyarankan, sambil berjalan mendekat dan melihat ke taman tempat dia berada, dengan membelakangi orang-orang itu. Alternatif? Seseorang bertanya. Gereja belum pernah melenyapkan keluarga kerajaan sebelumnya, jadi ini akan menjadi kasus pertama dalam sejarah. Dengan begitu, untuk menghindari kekacauan akibat tindakan seperti itu, gereja dapat menggunakan pembenaran ini untuk sementara waktu mengambil alih kekuasaan dari negara ini dan membantu memilih kedaulatan baru. Dia menyarankan, memikirkan sesuatu yang fantastis. Itu akan menjamin perdamaian dalam jangka pendek. Orang-orang di sana setuju dengan komentarnya, tetapi ada yang mempertanyakannya. Tetapi pada akhirnya, hasilnya akan sama. Tidak ada keluarga di negara bagian ini yang bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Jadi bagaimana mereka bisa lolos dari teror perang ketika kita mengembalikan negara bagian ke keluarga lokal? Minos berbalik dan tersenyum dari balik topengnya. Tempat ini secara tidak adil menyerang dataran hitam. Oleh karena itu, saya yakin keluarga Stuart berhak untuk ikut serta dalam perebutan kekuasaan. Orang-orang di sana kaget dengan saran Minos, tapi dia melanjutkan.
Jika keluarga kerajaan Dataran Hitam memenangkan kontes, kerajaan tetangga tidak akan menginginkan Vogel, dan Flaming Empire tidak akan memulai perang melawan 3 negara bagian yang tersisa. Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seseorang bertanya, mencoba memahami kegilaan Minos. Membicarakan Dataran Hitam saat ini adalah hal yang tidak masuk akal, bahkan mengingat hubungan tempat itu dengan masalah saat ini. Tapi meski kita mengesampingkan hal itu, bagaimana Dataran Hitam bisa terhindar dari masalah? Tempat itu jauh lebih lemah daripada keluarga bangsawan terlemah di Vogel. Bagaimana organisasi seperti itu bisa mencegah perang? Minos lalu berkata, jika Raja Dataran Hitam menjadi penguasa negara ini, Vogel secara otomatis akan memiliki pemimpin yang memiliki koneksi ke kerajaan Flaming melalui Sekte Awan Abu-Abu. Tidak hanya itu, raja ini adalah anggota luar dari gereja spiritual, yang berarti pengaruhnya saja mungkin lebih berharga daripada kekuatan keluarga Vogel, cukup untuk menjaga perdamaian. Apa? Aku tidak tahu itu. Gereja memiliki banyak anggota luar. Jadi Minos yang membicarakannya tidak mengungkapkan identitas atau integritasnya dalam menyarankan hal seperti itu. Dan karena dia sudah ada di sana, mencoba menggerakkan hati orang-orang ini, Minos tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mendominasi tempat ini. Dia tidak cukup kuat saat ini, tapi gereja harus mendominasi negara ini untuk beberapa waktu sampai keputusan keluarga kerajaan baru diputuskan. Oleh karena itu, dia menempatkan dirinya di antara pilihan, dan dengan itu, orang-orang di sana segera tersadar, sementara seseorang telah pergi untuk memberitahu kantor pusat gereja. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1209 keputusan 2. Setelah mendengar saran Minos yang tak tertandingi, para orang suci spiritual di area kuil gereja spiritual setempat berhenti sejenak untuk merenungkan masalah tersebut. Minos telah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi gagasan bahwa gereja mengambil alih negara untuk waktu yang terbatas bukanlah hal yang buruk. Jika hal ini terjadi, mereka akan mendapatkan keuntungan dan tetap terhindar dari masalah di antara calon keluarga kerajaan yang baru. Banyak di antara mereka yang merupakan teman keluarga Vogel, namun mereka hanya berteman karena kepentingannya saja. Begitu mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dengan orang lain, mereka tidak akan merasa bersalah karena harus pindah. Oleh karena itu, banyak orang di sana yang telah menerima bahwa House Vogel telah menjatuhkan hukuman kehancuran. Dan sekarang mereka memikirkan tentang apa yang dapat mereka lakukan terbaik untuk masa depan mereka. Jika kita mengambil alih negara bagian ini, kita dapat memanipulasi sejumlah sumber daya dan pajak demi keuntungan kita tanpa diketahui siapapun. Seseorang berpikir sambil melihat ke tanah. Akan mudah untuk mengambil keuntungan. Lagi pula, kita bisa membenarkan bahwa apapun yang hilang adalah kesalahan House Vogel, yang menghancurkan tanah milik mereka sebelum jatuh. Kami juga akan dapat mengontrol arah yang akan diambil negara bagian ini dalam perebutan kursi keluarga kerajaan. Seorang wanita melihat ke arah pepohonan di sekitarnya dan membayangkan masa depan cerah di depannya. Itu akan menjadi kesempatanku untuk meninggalkan negara bagian ini. Adapun bagian dari Dataran Hitam, orang-orang di sana memahami bahwa jika Minos adalah anggota luar gereja dan mendapat dukungan dari Sekte Awan Abu-Abu, dia mungkin bisa membantu tempat ini. Namun mereka tidak melihat bagaimana keluarga Stuart yang baru terbentuk dapat ikut berkonflik dan menjadi pemenang. Jadi mereka mengabaikan bagian dari apa yang Minos bicarakan sementara mereka memikirkan alternatif untuk menyelesaikan situasi bermasalah yang akan dihadapi negara ini dalam waktu dekat. Mendesah, kami masih punya waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk memikirkannya. Jadi, kita tidak perlu mencari sesuatu sekarang. Salah satu yang terkuat dalam postingan ini berpikir, mencoba mengesampingkan hal itu sejenak untuk pergi dan menyelesaikan masalah yang tertunda. Para orang suci spiritual gereja ini tidak memikirkan kebaikan orang-orang biasa karena altruisme murni. Tidak, demi kepentingan organisasi inilah perdamaian dapat ditegakkan di wilayahnya, sehingga para anggotanya selalu berusaha menjaga tingkat stabilitas tertentu di negara mereka. Oleh karena itu, ada beberapa dari mereka yang memikirkannya, meskipun ada pula yang mempertimbangkan keuntungannya. Bagaimanapun, kita harus bertindak melawan keluarga Vogel sekarang, kata Minos kepada mereka karena dia merasa perlu untuk bergegas. Apa? Apakah kamu ingin kami pindah? Itu bukan tanggung jawab kami. Itu adalah urusan kelompok hati besi. Salah satu dari mereka berkata, tapi Minos memotongnya. Saya tidak mengatakan kita harus pergi dan memusnahkan mereka sekarang. Tapi jika kita tidak melakukan apapun, ketika kelompok dari markas besar tiba, tidak akan ada lagi penjahat yang akan dihukum. Dia berkata dengan serius, lebih buruk lagi. Mungkin para penjahat itu akan mencoba membunuhmu sebelum mereka melarikan diri. Masyarakat di wilayah tersebut tidak menyukai kemungkinan ini. Takut akan kejadian terburuk namun tidak yakin apakah mereka harus bertindak bahkan sebelum penyelidikan dilakukan. Kalau kamu ragu, ayo kunjungi saja mereka. Aku yakin banyak yang sudah lolos, jadi ini akan menjadi bukti terakhir bagimu untuk menerima kenyataan. Minos berkata sambil berjalan keluar dari area itu.
Dengan mengatakan itu, wanita berambut putih, pemimpin postingan ini, menghela nafas dan memberikan perintahnya. Kumpulkan semua kaisar spiritual dan orang suci di pos kita di sekitar istana kerajaan dalam 30 menit ke depan. Jika aku memberi isyarat, semua orang harus bertindak dan menahan sebanyak mungkin orang di tempat itu. Dia berkata sambil melihat orang-orang terkuat dan melambaikan tangannya agar mereka mengikutinya. Kau akan pergi bersama Pike Muda dan aku. Ya, ibu pemimpin, beberapa dari mereka berteriak ketika merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, mengingat kegembiraan memulai sesuatu yang unik dalam sejarah gereja. Sementara itu, di istana kerajaan, Raja Vogel baru saja kembali dari lokasi lubang hitam Minos yang meneror ibu kota kerajaannya. Ia naik pitam dan langsung menuju kediamannya dengan diiringi para jenderal tertingginya, masing-masing diam saja mengingat suasana hati sang raja. Sayangnya, sesampainya di tempat tersebut, orang-orang tersebut tidak menemukan kedamaian yang biasanya mereka temukan di sana. Sebaliknya, beberapa pelayan wanita berlarian dengan barang-barang di tangan mereka, sementara aura ratu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Merasakan hal ini, para pria itu menemani Raja Vogel ke halaman kediaman itu, di mana mereka segera menemukan wanita ini sedang memegang kepala di salah satu tangannya. Darah menetes ke bagian tubuh manusia itu, yang matanya masih terbuka tetapi memiliki ekspresi ketakutan yang menandakan bahwa ia telah mati karena tercekik. Dan nyatanya, tangan ratu sebagian dicekik di bagian leher, yang dicabut secara paksa, bukan dipotong. Darah terlihat di gaun putih sang ratu, dengan bekas berceceran di wajahnya dan di beberapa tanaman di dekatnya. Ketika mereka melihat tubuh tanpa kepala salah satu pengawal AB tergeletak di kaki ratu, orang-orang ini menelan ludahnya dan merasakan ada yang tidak beres di sana. Apa? Raja berseru kaget. Kaget melihat istri tercintanya dengan ekspresi kebencian murni di wajah bidadarinya, tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Mendengar suara suaminya, ratu menoleh ke arahnya dan melemparkan kepala itu ke tanah seolah-olah benda itu tidak lebih berharga dari kain bekas. Sayang, Abe telah melakukan hal yang sangat bodoh. Dan sekarang kita berada di bawah ancaman pemusnahan. Anak yang tidak tahu berterima kasih itu mengkhianati kita dan berkonspirasi dengan kekuatan Flaming Empire melawan Dataran Hitam. Mengirimkan para saint spiritual ke tempat terkutuk itu. Pria di depannya membuka mata dan mulut lebar-lebar, tidak percaya hal seperti itu telah terjadi. Ratu melanjutkan, dan dia dan antek-anteknya tidak hanya gagal dalam tindakan mereka. Tapi mereka juga telah melakukan sesuatu di kota kita karena kelompok investigasi mencurigai mereka. Meneguk, jangan bilang begitu. Raja Vogel memahami maksudnya, mengingat betapa agresifnya Minos terhadapnya, dan menggunakan segala cara untuk berbicara dengan orang-orang gereja terlebih dahulu. Jika ini benar, saat ini, markas besar gereja spiritual sialan itu pasti sudah menerima pemberitahuan tentang kecurigaan terhadap kita. Keringat dingin mulai bercucuran di punggung pria ini ketika dia membayangkan kemungkinan terburuknya. Ratu menjawab suaminya sebelum dia selesai. Ya, orang yang mengorbankan dirinya tadi adalah salah satu anak buahnya. Tidak mungkin. Beraninya yang mulia, orang-orang dalam kelompok raja bergumam bersama ketika mereka merasakan kaki mereka melemah. Beberapa dari mereka bahkan ada di pesta AB. Namun hanya sedikit yang tahu tentang operasi berani yang dilakukan pria ambisius yang telah mengambil risiko begitu besar. Karena itu, orang-orang ini merasakan salah satu perasaan terburuk dalam hidup mereka saat ini. Di mana dia? Raja bertanya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Berbicara dengan nada kental yang belum pernah dia gunakan seumur hidupnya sampai saat ini. Dia sudah melarikan diri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1210 bersalah. Anak yang tidak tahu berterima kasih itu melarikan diri bahkan tanpa memberi kita kesempatan untuk berbicara. Dia hanya mengirim salah satu pengawalnya untuk datang dan memberitahuku apa yang telah dia lakukan dan bahwa kita harus melarikan diri selagi masih ada waktu. Dia berkata dengan nada sangat kecewa, merasakan beratnya hukuman mati yang dijatuhkan putranya di pundaknya. Wanita ini mencintai putranya, tapi tidak sebesar dia mencintai dirinya sendiri atau suaminya. Mempertimbangkan hal ini dan bahwa dia sudah berencana untuk bertindak melawannya untuk mencegah terjadinya pengkhianatan dalam keluarga, dia tidak bisa menahan amarahnya dalam situasi ini. Putranya telah memastikan kematiannya dan seluruh keluarga. Pemerintahan mereka telah berakhir. Tidak mungkin mereka bisa terus berada di tempat ini, atau cepat atau lambat, kekuatan gereja spiritual akan melenyapkan mereka. Lebih buruk lagi, bahkan jika mereka melarikan diri. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan bertahan lama, dan kemungkinan besar mereka akan menemui ajalnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketika Raja Vogel mendengar istrinya, dia kehilangan seluruh sisa kesabarannya dan berteriak dengan kebencian, merasa bahwa dia telah terlalu lunak terhadap Abe. Dasar bajingan, bagaimana dia bisa? Dia berteriak dengan marah, membuat seluruh kediaman berguncang dengan kekuatannya yang besar. Para orang suci spiritual dalam kelompoknya juga penuh dengan perasaan negatif.
Tetapi mereka lebih dingin daripada raja, dan tak lama kemudian salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan sekarang? Meskipun ini adalah pengkhianatan yang sulit diterima. Kami tidak sabar untuk bertindak. Pasukan gereja bisa mengejar kami kapan saja. Raja Vogel memandang pria itu dan gemetar kuat selama beberapa detik. Wajahnya memerah saat kepalanya terasa seperti akan meledak. Sayang, aku sudah memerintahkan keluarga untuk mundur. Anggota yang paling penting sudah disuruh melarikan diri. Ratu mendekatinya dan berkata dengan nada lebih lembut. Sekarang kita harus pergi. Kita tidak bisa melihat ke belakang, atau hal terburuk akan terjadi. Tetapi bagaimana dengan anggota gereja setempat? Mereka akan memperhatikan tindakan kita. Dia berkomentar karena dia merasa sulit untuk melepaskan mahkotanya. Jika mereka menghalangi kita, kita harus melenyapkannya. Dia berkata dengan tekad, jika mereka mencoba melakukan apapun, itu berarti hal terburuk sudah terjadi. Dalam situasi itu, kita hanya bisa melenyapkan mereka untuk memastikan pelarian kita berhasil. Para jenderal pengawal kerajaan setuju dengan ratu, merasa bahwa akan memalukan jika harus melawan beberapa teman mereka. Tetapi hal itu perlu dilakukan jika orang-orang tersebut menentang mereka. Baiklah, ayo kita lakukan. Sambil menghela nafas, raja akhirnya mengambil keputusan, merasa tidak enak atas semua hal yang terjadi hari ini. Baginya, itu terasa seperti hari lain di pagi hari. Tapi siapa yang tahu, semuanya jatuh dari atas ke bawah hanya dalam beberapa jam. Dengan Raja Vogel yang pendiam mencapai titik di mana ia harus melepaskan mahkotanya. Beberapa saat setelah ratu berbincang dengan raja, warga ibu kota Vogel dapat melihat sekelompok anggota gereja spiritual berkumpul di sekitar istana kerajaan. Namun mengingat kejadian tak terduga yang terjadi tadi, banyak warga sekitar yang hanya menyaksikan dengan rasa ingin tahu, mengira hal tersebut pasti ada kaitannya dengan fenomena tadi. Bahkan pengawal kerajaan dan bawahan keluarga Vogel berpangkat tinggi di sekitarnya memandang gerakan ini dengan penuh minat, banyak yang menghentikan apa yang mereka lakukan untuk mengikutinya. Dan ketika kelompok-kelompok itu berkumpul di pinggiran istana kerajaan, beberapa orang mendarat di pintu masuk perkebunan ini. Sebagian besar berpakaian merah dan satu lagi mengenakan topeng dan baju besi emas. Patriark, matriark, apa yang membuat kita berhutang kunjungan ini? Salah satu pengawal kerajaan di dekatnya baru saja hendak menanyakan hal itu kepada mereka, karena tidak mengetahui situasinya, ketika dia disela oleh pemimpin kelompok itu. Di mana Raja Vogel? Di mana Abe? Segera bawa mereka ke sini. Ada masalah mendesak yang perlu diselesaikan? Wanita berambut putih ini mengatakan hal tersebut sambil merasakan kegugupan karena harus melakukan hal seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang. Yang paling dia takuti adalah semua yang dikatakan Minos benar, bahwa keluarga Vogel sedang dalam pelarian saat ini. Dia akan marah jika Minos mencoba menggunakannya untuk memperlakukan keluarga Vogel secara tidak adil. Tapi wanita ini lebih memilih ini daripada apa yang dia katakan. Bahwa dia berbohong, tapi dia pasti kecewa. Brengsek, salah satu orang suci spiritual yang sudah mengetahui apa yang terjadi melihat kelompok Minos dari jauh. Khususnya pemuda dengan bola cermin di tangan kanannya. Mereka sudah ada di sini. Mereka tidak akan membuat pelarian kita menjadi lebih mudah. Yang mulia, dia berkata sambil menggunakan kemampuan bawaannya, suara spiritual, untuk berkomunikasi dengan raja. Dia mempunyai bakat komunikasi yang instrumental, jadi jabatannya tentu saja adalah kepala penjaga istana ini, yang memberikan informasi tentang keamanan tempat ini kepada raja. Jadi ketika inti dari organisasi itu sedang berusaha melarikan diri, dia berkomunikasi dengan pemimpinnya. Kotoran, Raja Vogel mendengar suara itu di benaknya dan mengutuk, merasa bahwa pertarungan akan diperlukan. Tidak ada gunanya jika orang-orang tua seperti dirinya dan istrinya melarikan diri dari tempat ini. Dan orang-orang muda yang dapat melanjutkan keluarga binasa karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, wajar saja. Dia tidak akan pergi begitu saja dan bersedia mengulur lebih banyak waktu untuk keturunan keluarganya. Istrinya memahami hal ini dan tidak akan membiarkan suaminya terus berjuang sendirian. Oleh karena itu, dia segera pergi ke sisinya, berniat untuk bergabung dengan yang lebih kuat di perkebunan ini untuk mengulur waktu bagi yang lebih lemah. Sementara itu, kelompok Minos memperhatikan bahwa lingkungan seperti itu tampak sangat bergejolak di wilayah yang berlawanan dengan tempat mereka berada. Dengan banyak energi spiritual yang mengalir menjauh dari mereka. Mereka melarikan diri. Salah satu orang suci spiritual akhirnya mengatakan ini karena dia yakin bahwa gerakan seperti itu adalah sebuah pelarian, bukan sesuatu yang lain. Karena itu, orang-orang itu menjadi lebih parah, dan wanita itu memberi isyarat. Dia mengambil patung kecil malaikat bersayap 6 dan kemudian memecahkan benda itu dengan melemparkannya ke tanah. Ketika pemimpin pos terdepan gereja lokal itu melakukan hal itu, aliran energi unik pecah dari benda itu, membentuk gambar serap emas raksasa di langit di atas area itu.
Perry Vogel, dia berteriak sekuat tenaga, bahkan menyebabkan orang-orang di luar istana itu mendengar nama raja diteriakkan oleh suara marah itu. Dasar pengkhianat terkutuk, menyerahlah sekarang, aku akan mengambil alih properti ini. Kalian semua ditahan, saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri seperti anak Anda. Suaranya menyebar hingga ratusan meter ketika setiap anggota gereja di luar istana menyadari bahwa hal terburuk telah terjadi. Suaranya kemudian terdengar sekali lagi. Teman-teman, seranglah dengan semua yang kalian punya terhadap mereka yang tidak mau menyerah. Jangan biarkan satu pun lolos. Keluarga Vogel telah melakukan kejahatan berat dan sekarang sedang diadili oleh gereja spiritual,